Pernah kepikiran nggak sih ada dua cabang keyakinan besar yang berasal dari akar yang sama tapi terpisah oleh sejarah yang panjangnya udah 500 tahun? Yap, kita lagi ngomongin Protestan dan Katolik. Sebenarnya, apa sih yang bikin mereka beda? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan telusuri bareng-bareng salah satu perpecahan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Jadi, apa sih sebenarnya perbedaan mendasar antara Protestan dan Katolik? Mungkin kita sering dengar istilah-istilahnya, tapi apa ya inti perdebatannya? Yuk kita bedah satu persatu, mulai dari akarnya. Oke, untuk bisa paham perbedaannya, kita harus mundur dulu nih, jauh ke abad ke-16. Semuanya itu berawal dari sebuah protes, sebuah gebrakan yang menantang keadaan saat itu, dan akhirnya memecah dunia Kristen Barat untuk selamanya. Ceritanya dimulai tahun 1517. Ada seorang biarawan namanya Martin Luther yang dengan berani memakukan 95 tesis di pintu gereja. Ini bukan sekedar debat biasa loh, ini tuh kayak percikan api yang nyalain revolusi besar. Gerakan ini yang kita kenal sebagai reformasi menyebar cepat banget, menantang otoritas gereja yang udah mapan berabad-abad dan, yang paling penting, mengubah cara orang-orang memahami iman mereka. Nah, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Hampir semua perbedaan lain yang akan kita bahas itu sumbernya dari satu pertanyaan fundamental. Siapa atau apa yang punya otoritas tertinggi dalam iman Kristen? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah kunci dari segalanya. Kaum Protestan mengajukan sebuah ide yang waktu itu radikal banget. Diringkas dalam frasa Latin ini, sola scriptura, yang artinya hanya oleh kitab suci. Gampangnya gini, bagi mereka, kalau sebuah ajaran atau praktek nggak tertulis jelas di dalam Alkitab, ya itu bukan otoritas tertinggi. Alkitab dan hanya Alkitab adalah panduan utama yang nggak bisa salah. Disinilah letak perbedaan kuncinya. Di satu sisi, kaum Protestan bilang, Alkitab berdiri sendiri sebagai satu-satunya otoritas. Di sisi lain, pandangan Katolik itu bersandar pada 3 pilar yang saling menopang. Ada kitab suci, tentu saja, tapi ada juga tradisi suci, ajaran yang diwariskan turun-temurun, dan magisterium, yaitu wewenang mengajar gereja yang dipimpin paus dan para uskup. Jadi, bagi umat Katolik, gerejalah yang punya otoritas final untuk menafsirkan Alkitab. Pertanyaan soal otoritas tadi secara alami membawa kita ke pertanyaan penting berikutnya. Terus, gimana caranya seseorang diselamatkan? Ini adalah efek domino dari perbedaan yang kita bahas barusan. Di sini kita lihat dua sudut pandang yang berbeda. Bagi Protestan, dengan prinsip sola fide, hanya iman, dan sola gratia, hanya anugerah, keselamatan itu murni hadiah dari Tuhan. Perbuatan baik itu penting, tapi itu dilihat sebagai buah dari iman, bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan. Sebaliknya, pandangan Katolik mengajarkan bahwa anugerah Tuhan itu yang utama, tapi manusia juga diajak untuk bekerja sama dengan anugerah itu lewat perbuatan kasih. Oke, jadi perbedaan teologi yang dalam banget ini pastinya punya dampak nyata dong. Gimana sih wujudnya dalam cara orang beribadah setiap minggu atau cara gereja diatur? Yuk kita lihat efek riaknya. Salah satu perbedaan paling kelihatan mata ada di jumlah sakramen, ritual suci yang jadi tanda anugerah Tuhan. Nah, di sini perbedaannya mencolok banget. Protestantisme umumnya cuma mengakui 2, sementara Katolisisme mengakui 7. Mari kita lihat apa aja itu. Kenapa bisa beda banget gini? Jawabannya balik lagi ke prinsip awal tadi, sola scriptura. Denominasi Protestan umumnya hanya mengakui baptisan dan perjamuan kudus, karena cuma 2 inilah yang secara eksplisit diperintahkan langsung oleh Yesus di dalam Injil. Sebaliknya, gereja Katolik yang berpegang pada kitab suci dan tradisi mengakui 7 sakramen yang dianggap sebagai saluran anugerah Tuhan di berbagai momen penting kehidupan. Bahkan di sakramen yang sama-sama diakui, kayak perjamuan kudus atau ekaristi, pemahamannya bisa beda 180 derajat. Dalam pandangan Katolik tentang transubstansiasi, roti dan anggur itu secara substansi berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kehadirannya itu nyata dan fisik. Sementara itu, pandangan Protestan lebih beragam. Ada yang percaya kehadiran Kristus itu spiritual, ada juga yang melihatnya murni sebagai tindakan simbolis untuk mengenang pengorbanannya. Kalau kita ngomongin struktur gereja Katolik, gampangnya bayangin aja sebuah piramida yang sangat rapi. Di puncaknya ada paus, yang dianggap penerus spiritual Santo Petrus. Di bawahnya ada para uskup dan imam, membentuk satu rantai otoritas yang jelas. Struktur ini mencerminkan keyakinan akan pentingnya kepemimpinan terpusat untuk menjaga kesatuan ajaran di seluruh dunia.
Nah, sebaliknya, Protestantisme itu lebih kayak pohon besar dengan banyak cabang. Karena menolak otoritas terpusat, muncullah berbagai model kepemimpinan gereja. Ada yang sangat mandiri di tingkat lokal, ada yang dipimpin oleh Dewan Penatua. Keragamannya luas banget yang mencerminkan penekanan pada otonomi jemaat lokal. Perbedaan otoritas ini juga ngaruh ke cara berdoa. Bagi Protestan, prinsip sola scriptura menunjuk Kristus sebagai satu-satunya jembatan antara Tuhan dan manusia. Jadi, doa ya langsung ke Tuhan melalui Kristus. Nah, dalam pandangan Katolik, ada konsep persekutuan para kudus. Ini artinya, Maria dan orang-orang kudus itu dianggap seperti keluarga besar dalam iman, yang bisa kita mintai tolong untuk mendoakan kita kepada Tuhan. Mirip kayak kita minta tolong teman di dunia ini untuk mendoakan kita. Pandangan soal kehidupan setelah kematian juga beda. Kaum Protestan umumnya percaya kalau setelah meninggal, orang beriman itu langsung bersama Tuhan. Konsep purgatorium atau api penyucian dalam ajaran Katolik itu adalah keadaan pemurnian sementara. Ajaran ini ditolak oleh para reformator karena, balik lagi ke prinsip utama mereka nggak menemukan dasar yang eksplisit untuk itu di dalam Alkitab. Setelah kita bongkar begitu banyak perbedaan, rasanya penting banget untuk menutup pembahasan ini dengan fokus pada apa yang menyatukan mereka. Karena di balik semua perpecahan ini, ada landasan iman bersama yang sangat kuat. Dan ini poin yang krusial banget. Di balik semua perbedaan ini, fondasinya sama. Kedua tradisi ini sama-sama menyembah Tuhan Tritunggal. Keduanya percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan juru selamat. Keduanya setuju kalau keselamatan itu datang dari pengorbanan Yesus. Dan keduanya sama-sama memegang Alkitab sebagai firman Tuhan. Jadi, fondasinya sama, meskipun bangunan di atasnya mungkin terlihat berbeda. Pada akhirnya, tujuan kita ngobrolin ini bukan untuk cari siapa yang benar atau salah kan, tapi lebih ke arah menghargai gimana sebuah tradisi iman yang begitu kaya dan kompleks bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda-beda, yang kemudian melahirkan ekspresi iman yang beragam, tapi tetap berasal dari akar yang sama. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Kisah perpecahan Protestan Katolik ini adalah contoh nyata tentang gimana penafsiran yang berbeda atas satu teks yang sama bisa menggerakkan sejarah, membangun peradaban, dan juga menciptakan perpecahan. Coba deh kita pikirkan, bagaimana kekuatan interpretasi, baik dalam agama, politik maupun hukum, terus membentuk dunia kita sampai hari ini?